Baiklah, berapa lama waktu yang kau butuhkan? Tanya Jin. Tidak lebih dari 12 bulan. Awal tahun depan aku akan kembali ke sini dan menyerahkan nyawaku, kata saudagar. Akhirnya Jin Ifrit mengabulkan permintaan saudagar dan menghilang dari pandangan. Saudagar, setelah sembuh dari rasa takutnya, segera menaiki kudanya dan kembali meneruskan perjalanan pulangnya. Setibanya di rumah, istri dan anak-anak saudagar menyambutnya dengan sukacita. Tapi bukannya membalas pelukan hangat mereka. Saudagar malah menangis pilu. Istrinya dengan khawatir menanyakan apa yang telah membuatnya begitu sedih. Bagaimana aku tidak sedih? Aku hanya akan hidup setahun lagi, katanya. Dia lalu menceritakan kejadian yang menimpanya di perjalanan. Mendengar hal itu, keluarganya sangat bersedih. Namun saudagar itu meyakinkan keluarganya bahwa itu adalah kehendak Allah yang tidak bisa dihindari. Esoknya saudagar segera membereskan semua utangnya. Ia memberikan hadiah-hadiah untuk semua temannya, memerdekakan banyak sekali budak-budaknya, membagi warisan untuk istri, anak-anak dan keluarganya, mencarikan wali untuk anak-anaknya yang masih kecil, dan mempercayakan semua propertinya kepada istrinya. Setahun berlalu dengan cepat. Kini tiba saatnya saudagar untuk berpamitan kepada anak dan istrinya. Dibawanya sehelai kain kafan untuk membungkus mayatnya. Mereka tidak dapat menahan kesedihan dan tidak rela melepas kepergian saudagar. Mereka memaksa untuk ikut pergi dan mati bersama-sama. Namun sang saudagar berkata kepada anak-anaknya, "Anak-anakku, aku pergi untuk menepati janjiku kepada Allah. Banggalah dan tabahlah. Ingatlah bahwa mati adalah takdir bagi semua makhluk yang bernyawa." Setelah berkata demikian, saudagar mengucapkan salam dan pergi meninggalkan mereka. Akhirnya saudagar tersebut tiba di tempat yang telah ia janjikan. Dia menanti kedatangan Jin Ifrit di bawah pohon tempat dia dulu berteduh, dan menunggu kedatangan Jin Ifrit dengan perasaan yang sulit untuk dilukiskan. Saat ia menunggu, tiba-tiba datang seorang syekh yang membawa seekor rusa menghampirinya. Syekh tersebut mengucapkan salam dan mendoakannya semoga berumur panjang. Ini adalah arti dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Red. Lalu bertanya apa yang sedang dilakukan saudagar tersebut di tempat yang merupakan sarang jin. Saudagar itu berkata bahwa dia memang sedang menunggu jin yang akan membunuhnya. Lalu menceritakan kejadian yang telah menimpanya. Syekh tersebut sangat kagum mendengarnya. Demi Allah, wahai saudaraku, aku sangat kagum dengan keteguhan janjimu. Aku akan duduk di sampingmu dan tidak akan meninggalkan tempat ini sampai aku melihat apa yang akan dilakukan jin itu kepadamu. Tidak berapa lama, datanglah lagi seorang syekh yang membawa 2 ekor anjing hitam di tangannya. Setelah mengucapkan salam dan mendengar cerita mengenai si saudagar, syekh yang kedua ini pun memutuskan untuk ikut menunggu bersama mereka berdua. Demikian pula ketika datang syekh ketiga yang membawa seekor kuda, dia pun memutuskan untuk ikut menunggu kedatangan Jin Ifrit. Akhirnya ketika matahari sudah menciptakan bayangan panjang, datanglah Jin Ifrit dengan matanya yang menyala dan pedang terhunus. "Serahkan nyawamu, hari ini aku akan membunuhmu seperti kau membunuh anakku," seru Jin sambil menyeret saudagar hingga jatuh di tanah. Saudagar tersebut menangis dengan sangat memilukan hingga ketiga. Syekh pun turut merasakan kepedihannya. Syekh yang pertama menjatuhkan badannya di hadapan Ifrit dan berkata, "Wahai raja dari semua jin, dengan segala kerendahan hati, ku mohon bersabarlah sebentar dan dengarkanlah kisahku dengan rusa yang kubawa ini. Jika kau merasa ceritaku lebih menarik dari kisah saudagar yang hendak kau ambil nyawanya, maka ringankanlah sepertiga dari hukumannya." Setelah berdiam diri sejenak, akhirnya jin itu menjawab, "Baiklah." Maka syekh yang pertama itu menceritakan kisahnya.